Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Anggraini dengan NIM 12240601118 dari kelas Humas 6C. Pada kali ini saya akan membahas mengenai suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni situasi komunikasi dengan orang baru, yang pastinya sering terasa rasa canggung, rasa tidak nyaman, rasa tidak pasti menghadapi seseorang, rasa khawatir, cemas, dan lain-lainnya. Peristiwa ini akan dibahas dalam satu teori yang ada pada mata kuliah teori-teori public relation, yakni Uncertainty Reduction Theory. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana seorang individu mengelola ketidakpastian atau mengurangi ketidakpastian yang timbul pada dirinya dalam berinteraksi dengan orang baru atau dalam menghadapi interaksi awal dengan seseorang yang baru ia kenali atau menghadapi suatu produk yang belum ia ketahui sebelumnya. Teori ini dikembangkan oleh Charles Berger dan juga Richard Calabrese pada tahun 1975. Relevansi teori ini dengan praktisi PR, yakni dapat membantu praktisi PR dalam memahami dinamika komunikasi intrapersonal dan juga dapat membantu dalam membangun hubungan baik antara pihak eksternal dan juga internal perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teori uncertainty reduction ini karena dalam membagikan ataupun memberitahukan program baru ataupun produk baru dari sebuah perusahaan, pastinya pihak-pihak eksternal ataupun pihak-pihak masyarakat akan merasa ketidakpastian dalam dirinya akan produk ataupun program yang dikenalkan oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan di sini berperan sebagai fasilitator informasi ataupun sebagai wadah yang memberikan sarana informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang ada pada diri pihak-pihak dari eksternal ataupun target dari program dan produk tersebut. Sehingga program ataupun produk yang akan diluncurkan sebagaimana yang telah direncanakan oleh perusahaan akan berjalan dengan lancar karena publik telah mengurangi rasa ketidakpastian karena telah disediakan informasi dan juga rasa-rasa aman dari perusahaan kepada publik. Terdapat 3 strategi dalam menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, strategi pasif. Strategi pasif ini mengacu pada bagaimana seseorang mengamati isyarat yang ada pada seseorang ataupun pada lingkungan sekitarnya, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Yang kedua, ada strategi pencarian informasi aktif. Di sini kita cenderung akan mencari pendapat, mencari informasi, mencari insight-insight mengenai suatu hal ataupun mengenai seseorang kepada orang lain ataupun dari sumber-sumber tertentu agar kita bisa memvalidasinya nanti dengan kesan yang pertama kita dapatkan atau sering disebut dengan first impression, dan juga kita akan lebih mengetahui sehingga ketidakpastian yang ada dalam diri kita itu akan mengurang dan cenderung kita akan lebih mengetahui secara terbuka mengenai benda tersebut ataupun orang tersebut. Dan yang ketiga ada strategi interaktif. Strategi interaktif ini biasanya kita lakukan dalam melakukan informasi dengan lawan bicara kita dengan membagikan informasi terkait diri sendiri ataupun terkait sesuatu, sehingga akan tumbuh keterbukaan, kepercayaan, dan juga akan lebih dapat menjalin hubungan yang baik dan juga erat, sehingga ketidakpastian dan rasa canggung, rasa khawatir, rasa cemas dalam diri kita akan mengurang dan akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik ke depan. Uncertainty Reduction Theory ini mengemukakan bahwa ketika dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal atau ketika seseorang mengenai suatu hal atau suatu produk yang belum dikenali, maka dia akan cenderung mengurangi rasa ketidakpastian untuk bisa menyeimbangkan akan situasi tersebut sehingga komunikasi akan dapat terjalin dengan lancar. Ketidakpastian ini muncul akibat dari kurangnya produktivitas dan juga pengetahuan mengenai sikap, perilaku, emosional dari seseorang yang menjadi lawan bicara kita untuk interaksi pada awal pertemuan. Ketidakpastian ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ketidakpastian perilaku. Yang kedua, ketidakpastian kognitif atau ketidakpastian pikiran. Yang ketiga, ada ketidakpastian afektif atau ketidakpastian dari emosi atau perasaan seseorang. Yang pertama, ketidakpastian perilaku. Hal ini merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang ke depannya yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat kita ketahui, sehingga kita akan cenderung menyesuaikan akan perilaku yang ia sedang lakukan saat ini. Yang kedua, ketidakpastian kognitif atau pemikiran. Hal ini merujuk pada kepercayaan, cara berpikir ataupun
pendapat dia yang akan dilontarkan di kedepannya. Hal ini menyebabkan kita akan menyesuaikan terkait apa yang sedang kita pikirkan dengan topik pembicaraan yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, ketidakpastian afektif atau emosi atau perasaan. Hal ini merujuk pada bagaimana seseorang memiliki perasaan pada waktu itu dan juga emosional yang ia kendalikan, sehingga kita tidak pasti mengetahui bagaimana perasaan seseorang ketika berkomunikasi dengan kita dan juga bagaimana emosional dalam menjalani kehidupannya. Demikian penjelasan mengenai Uncertainty Reduction Theory yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.